Ini agak cukup surprise dengan pick yang terlalu banyak power hero dimiliki dari tim Liquid dan dilepas oleh tim Onyx. Dan ini adalah one last chance. Apakah Onyx mampu membawa ke game yang ketiga ataukah Onyx akan isap-isap jari? Waduh, single elimination buat teman-teman buat refresh memori kita. Jadi yang kalah di match kali ini, perjalanan mereka di SPS Mobile Masters pun harus rungkat. Oke, one last chance. Onyx harus membawa game ini ke game yang selanjutnya. Karena kalau tidak, Liquid akan melaju ke babak yang sudah dinanti, yaitu semifinal. Mampukah Onyx berhasil membalikan keadaan atau Liquid melaju ke babak selanjutnya? RTDC Indonesia, mana tepuk tangannya? Wow, Land of Dawn, here we go. Possibly ini kemungkinan game terakhir dari series ini. Kalau ngomongin ke arah draft, memang dia punya chance seperti itu, Gori. Tapi it's Mobile Legends. Ya, Everything can happen. betul. Dan itu dia, kita bakal menyaksikan. Selama para pasukan dari tim Onyx, ini kita bisa melihat membawa Kari, atau bisa kita menyaksikan Kairi early game powernya dominasi. Kari mid to the late game, aku nggak lihat jawaban dari tim Liquid. Wah, Gak ada jawaban untuk tim Liquid untuk Karinya. asal mungkin ya kalau kecuali mereka benar-benar mendominasi di early, Ji. Yes, itu beda kasusnya ya. Kalau Itu beda mereka ya. beda, benar. Beda 5.000 di early, wah itu udah beda cerita. Namun ada pressure di area atas. Tapi lihat di mana Savero early aja dia nggak mau kalah sama Iron Chiki. Karena dia tahu kalau early-nya aja gue udah takut, kalau early-nya aja gue nggak bisa dominasi. Ini kan berbahaya untuk gue. Dan maka para pasukan dari tim Liquid, mereka bakal mencoba untuk membuat sosok dari seorang Favian ini punya power level. Karena Kairi still terhadap jungle yang dari tim Liquid membuat Kairi sudah unggul satu level. Ya, seenggaknya itu ada sedikit keuntungan ketika nanti neutral objective take EXP dari Kairi juga udah ahead. Dan tampaknya gimana ya kalau ngeliat dari pergerakannya cukup berbeda dari game yang ketiga di mana pasif ini udah cukup mencari fight. Tapi nampaknya WD Flick for defensive berhasil menyelamatkan dirinya. Agresivitas dari tim Onyx ini sangat dibutuhkan sekali. Mereka harus meredam early power yang dimiliki dari tim Liquid. Tapi WD standby on position. Dengan kondisi saat ini Favian dizoning oleh seorang Keyboy. Dan retri bisa didapatkan, tandanya turtle free untuk Onyx. Betul free. Oh, dia ada solo kill. Solo kill. Oh. One last hit. Hampir. And Iron Siki still survive in the top lane. Meanwhile, Haskiel harus mundur ke arah belakang. Memang tidak menggunakan flickernya. Tapi real world manipulation masih bisa untuk menyelamatkan sosok seorang WD. Tapi WD mencoba untuk melakukan dominasi. Purify Sap dari body stab. Iron Siki is coming. Dan bahkan first blood. No way. Di tangan dari seorang Sans. Ini di luar kalkulasi kita, bahkan Kairi seorang diri tadi menemani. No way, Kairi ter-take down. Satu persatu para pasukan dari tim Onyx bahkan ditelan. Gak worth it sama sekali, Gori. It's totally not worth it. Tidak worth it, bahkan 3 member berhasil diamankan, dikoleksi begitu saja Ryota. Hampir di solo. Dan ya, ada sedikit kompensasi tapi Ji. Savero dalam fight tadi tidak terpick off. Iron Chiki tidak worth it. Gak worth it. Iron Chiki tapi seenggaknya udah ke delay farmnya. Savero ini gold shield turret berhasil diambil penuh loh. Ya, ya. Savero memaksimalkan tugasnya. Memang itu adalah salah satu big choice terhadap Kari. Jarang itu di late game dia tidak akan bisa dibendung. Tapi Aaron terperangkap di depan sana, tak ada jalan untuk pulang. Dengan Padang yang berhasil dengan break di depan sana. Membuat sosok dari seorang Aaron gak ada jalan untuk pulang. Vengeance juga nggak akan berguna. Tapi yang masih harus menjadi pertanyaan adalah kalau Faviannya ini nanti nggak bisa dibendung sama Karinya dan Karinya terlalu banyak soft skill yang keluar. Karena Karinya pakai Purify loh, Gon. Benar. Ini harus coba dipikirkan juga. Menjadi target sebenarnya ya. Oh, ada sedikit overextend mungkin. Divine All for X yang juga sosok seorang Keyboy. Dan lihat itu dia. Watch out, Smackdown yang berhasil dikeluarkan. Nampaknya membuat Keyboy masih bisa selamat dengan Avatar of Guardian for defensive. Ultimate ditukar ultimate untuk kedua roamer untuk saat ini. Dan ya kita lihat ronde 2. Neutral objective. Apakah kali ini tim Liquid mungkin bisa mendapatkan fight lebih. Karena struktur sudah dihancurkan loh. Belum genap 5 menit. Yes, satu buah turret yang sangat mahal didapatkan berarti membuat Savero punya gold yang melimpah jauh di atas sosok dari seorang Iron Siki. WD standby on position. Membuat para pasukan dari tim Liquid punya
vision yang jelas. Tapi nampaknya kalau mereka mau team fight dengan all-in kali ini nggak terlalu worth it dengan perbandingan tidak ada seorang Iron Siki. Tarko kembali di tangan dari seorang Kairi dengan all out Suyo-nya. Ya ini cukup terkendali dari Terkendali. sisi Onyx-nya. Mereka juga tahu, meskipun mereka tadi kalah di pick off 3, ini mereka berhasil recovery. Mereka kembali mungkin nge-clear minion dengan cepat, mendapatkan turret di area atas, dan Turtle bisa dibilang 2/2. Tim Liquid apa jawabannya, apa answernya? Mungkin sekarang ya Aaron Siki, dia ketinggalan goal. Ya itu dia, dengan adanya split push yang bisa dilakukan oleh seorang Iron Siki, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ketemu Savero, head to head, one by one. Ini gak bakal worth it, gak bakal bisa. Queen of Nature udah belum ada. Dan saat ini dari seorang Savero di cover dengan sangat kuat. Dan Savero salah satu dealer damage yang gak bisa dibendung oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan bahkan di depan sana arah terperangkap. Vengeance di depan sana membuat para pasukan dari game Onyx. Mereka mendengar belakang dan avatar kejadiannya. Gak berhasil dan Fabian. Terperangkap fist break tapi semuanya ditutup oleh seorang Iron Siki. Out of nowhere, Spear of Distraction datang dengan tiba-tiba malah mereka yang dapetin seorang Keyboy. Oh no, sangat tidak worth it, tapi dapet- Sans dapetin purple. Sans. The best thing yang bisa dilakukan Sans. Oke, kita nggak bisa tukar point kill. Tapi dengan adanya satu buah purple buff, masih worth it. Ya, masih seenggaknya ada kompensasi, Kompensasi. tentunya. Dan kita lihat tim Liquid, apa yang mereka harus lakukan untuk mengejar ketertinggalan dari ekonomi. Savero, out of position. Oh, Savero. Dia purify dan terperangkap. Savero. Salah satu ujung tombak para pasukan dari tim Onyx, mereka harus terpick off. Meanwhile, Iron Siki mencoba untuk ditangkap para pasukan dari tim Onyx. Berhasil menangkap sekarang sosok Iron Siki. Tapi pertukaran dengan Sas juga. Sama sekali gak ada yang bisa dibendung. Tapi Winnie versus everybody. Setidaknya dia bisa menahan damage di depan sana. Meanwhile, Kairi udah standby. Dan Winnie, apakah dia bisa loncat untuk keluar dari sebuah masalah? Dan nampaknya tidak ada jalan untuk pulang. Dan Winnie ter-take down di arah bottom lane. Tapi lihat Goni, lihat sosok dari seorang Fabian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Mendapatkan purple buff yang diberikan dari seorang Kairi. Nah cuman itu Ji, dia dapetin mid turret juga. Jadi itu membuka sebenarnya ya kesempatan lebih lagi untuk tim Liquid. Ini tier turret yang cukup mahal loh. Perfect tackle. Perfect turtle Perfect tapi. tackle for Onyx. Wow. Ini membuat sosok dari Karinya punya daya peak power lebih cepat loh. Dan ini harusnya udah menjadi warning untuk tim Liquid. Apa yang harus mereka lakukan? Ya. Satu-satunya power yang saat ini mereka punya dan besar adalah split push power. Ya, Golden Staff juga diamankan. Jadi seenggaknya adalah spike kecil dari Savero. Kecil. Oh, Kairi mencoba melakukan seorang WD. Flick for defensive. Permasukan dari tim Liquid ID mencoba melakukan respon terhadap tim Onyx. Tapi nampaknya satu ganking yang gagal dilakukan oleh tim Liquid kali ini berhasil selamat. Tim Liquid berhasil keluar dari bencana. Walaupun flicker adalah sebuah tujuan dari tim Onyx, but it's okay. Masih oke. Ya, masih seenggaknya udah nge-trigger spell. Perlu di note, mungkin dari sisi gold hanya berbeda 400. Jadi sebenarnya kedua marksman ini udah aman lah ya, bisa dibilang udah bisa memberikan damage yang cukup. Tinggal gimana Aaron Siki dengan Moskovnya ini bisa nge-pressure lane jauhnya. Lane panjangnya harus dikasih pressure dan sudah mulai dari sisi pergerakannya. Kalau gua jadi Kairi, ini akan lebih worry untuk sosok seorang Winnie. Karena dia bisa ganking gua kapanpun loh. Ya. Dia bisa ganking kapan. Dan itu dia. Kalau misalnya berhasil gankingnya, itu bahaya banget. Kairi tumbang di saat adanya Turtle. Tadi untung nggak ada, tapi di saat lock sekarang Akan lebih krusial lagi. akan lebih krusial lah. Akan lebih krusial lagi dan tentunya Kyrie benar positioningnya. Ketika dia kelihatan di map ini harus benar-benar diperhatikan karena yang seperti Oji bilang, Widi pasti siap meng-smackdown jungler dari Onyx tersebut. Kita lihat 15 detik menuju natural objective yang pertama untuk Lord. Dan tim Liquid kali ini tidak mau. Kali ini set up trap. Tapi gua suka banget. Oh, Savero tertancap di depan sana. Belum mengeluarkan purify-nya. Tapi bakal coba di cover. Dan bakal berhasil menangkap seorang Savero. Ter-take down. Udah ke arah belakang Kimo yang menerapkan dia defensive. Dan pakai Wendy standby yang position. Sans akan menjadi target utama setelah tidak ada Savero. Dan Savero tumbang di saat ada Lord Gori. Salah satu fans Onyx melihat Savero tumbang seperti ini. Gori. Wah ini Apa yang kau benar-benar rasakan? ketar-ketir banget sih Ji. Dan ya sangat disayangkan Savero, 2 fight terakhir itu dia yang mati duluan. Dan itu
bukan poin yang baik. Again, kurangnya informasi itu membuat setup trapping yang sangat-sangat maksimal oleh tim Liquid. Dan ya tentunya tanpa Xavero, posisi behind, ini kemungkinan besar 80% free lord untuk tim Liquid, kecuali Kairi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka tidak mengenal takut, Goni. Mereka nggak peduli dengan adanya gold yang tersisa sedikit game saja. Bahkan GSKill di depan sana mencoba untuk memberikan damage. Dan WD! One shot! Smackdown! Berhasil menangkap Cursor Carry. Tapi nampaknya Ryota save the day for this time. Oh, tim Liquid. Mereka mendapatkan fight-nya, namun Lordnya Ryota menjadi pemenangnya. Ryota Ryota terus menjaga jarak. Ryota udah menyelamatkan nafas untuk tim Onyx. Memberikan nafas. Tapi ingat Goni, ini kan bisa lama. Ya. Ini cuma nafas sedikit aja Ya. buat mereka tidak ditumbangin. Tapi lihat Fabian, satu buah damage yang besar di follow up dengan adanya seorang Ngaran berhasil menumbangkan tim Onyx. Mereka kehilangan high ground defender, mereka kehilangan Lord dengan sangat cepat, bahkan dengan kerugian yang dimiliki dari tim Liquid ini gak sebanding oleh kerugian dimiliki dari tim Onyx. Pasif hilang, kehilangan Suns, kehilangan banyak banget ya troll objektif. Rugi banget. Dan Suns perlu diperhatikan apa yang terjadi. Kurang informasi dan dia out of position. Fabian damage-nya sudah terlihat. Kalau kita ngelihat, oh my god, udah ada Belansung juga. Teman-teman, ini Fabian, Starlium Scythe, Holy Crystal, dan baru saja Blood Wings. Dan dengan adanya Holy Crystal ke arah Suns, itu damage-nya udah segitu. Holy Crystal, moving speed-nya lebih cepat Goni. Ya. Ini Suns bakal dikejar habis-habisan. Karena kalau kita melihat, Suns lebih mengutamakan Purify untuk saat ini. Ya, Ini tandanya bisa menjadi warning kan untuk Purify-nya. sangat-sangat. Karena Fabian oke, lezat. Karena kalau ngomongin karena Fabian, Flicker emang tidak bisa menghindari damage dari sosok seorang Joy. Tapi satu miss nadanya aja. Satu nada miss aja, itu sebenarnya udah bisa merubah tempo loh. Ya, Joy-nya jadi ritmenya hilang. temponya flop kayak gitu loh. Ya, sudah terlihat juga dari sisi Gold Graph, ini cukup one-sided. Di mana semua tier 1 dan tier 2 turret ini sudah berhasil dihilangkan. Dan ya tim Liquid lihat, mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka menggunakan waktu mereka untuk yaudah kita turunin tempo full. Kita freeze lane atas dan kalau bisa kita freeze lane bawah biar Onyx semakin lapar. Mereka butuh gold dan gak dikasih goldnya sama tim Liquid. Lihat, Lord yang didapatkan. Semuanya minus, EXP minus, Jelas, gold minus. jelas. Dan bahkan mereka mendapatkan kerugian dengan pasif turret yang kencang. Gimana Goni? Kalau menurut sudut pandang Goni, apa yang harus dilakukan oleh tim Onyx untuk bisa bounce back? Ini sebisa mungkin tentunya kasih funnel gold ke arah antara mungkin kalau aku ngeliatnya Suns dan juga Kari. Dan sulit. Tapi karena tim Liquid ya itu freeze lane-nya mereka di area bawah benar-benar alot banget. Dan di area atas ini udah mau gak mau harus ditemenin dari sisi Xavero-nya. Karena kalau nggak ditemenin, ini tim Liquid bisa menggunakan tempo cepat dan bahkan SOD untuk connect. Dan itu akan menjadi makanan ya, untuk tim Liquid. Jadi pelan-pelan lagi. Dan ya kita lihat berbeda 2000 sebenarnya. Sebenarnya Onyx di sini nggak usah terlalu ngotot sih. Mereka bisa nyantai aja lepasin Lord fokus ke arah defense. Tapi itu mengambil resiko karena ya tinggal Berserk yang berdiri. Tapi ritme yang tadi mungkin kalau Goni ingat yang udah sempat saya sampaikan di game ketika Xavero menggunakan Moskov. Itu digunakan oleh sosok dari seorang Iron Siki. Dia akan coba terus dorong. Ya. Dia akan terus dorong, apalagi dia sedang owning positioning. Dia akan tidak terlihat terlebih dahulu. Biarkan para tim Liquid ngecek di mana posisi para pasukan dari tim Onyx. Tim fight 4 berbanding 5. Dan kalau Spear of Distraction ini nyangkutnya ke posisi Suns, ini bahaya banget sih. Tapi WD, lihat. Dia target utama menunjukkan seorang Kyrie. Bakal coba ditangkap di depan sana. Ryota memfollow up, tapi lihat. Satu buah smackdown yang dikeluarkan oleh seorang WD berhasil menyelamatkan dirinya daripada damage yang diberikan oleh seorang Marsha. Meanwhile, take over menuju ke arah sosok dan bahkan satu Lord yang dicuri, satu turret yang didapatkan oleh Iron Siki. Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid menghindari team fight dan bahkan mendapatkan 2 objektif keuntungan tanpa ada luka sedikit pun. Ya itu mau nggak mau sih, itu fightnya sebenarnya 4 lawan 5 ya sih. Karena Moskovnya di area bawah dan bahkan ini bukan tentunya hal yang baik dengan base turretnya yang bolong 1. Kita lihat ya, Onyx menurut aku defense-nya kuat. Yang penting Suns simpen Feather Airstrike-nya. Xavero fokus clearing satu lane, Keyboy berusaha untuk buying time bersama Ryota.
Clear Lord dan mungkin mencari member dari tim Liquid. Kalau tim Liquidnya benar-benar rapi lagi dan lagi, ini mungkin bukan cuma final push untuk game ini mungkin bisa menjadi final push untuk series kali ini. Oke, dan bahkan permasukan dari tim Liquid. Mereka standby di depan sana, hanya Winnie yang melakukan cover terhadap seorang Lord bersama dengan seorang Fabian. Sastra berangkap dan Aaron mulai masuk lebih dalam lagi. Fokus ke belakang, Aaron menjadi target utama membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan badan, reward manipulation bersama dengan Farsha. Menuju ke seorang Xavero! No way! Mereka gak punya damage dealer di depan sana membuat permasukan dari tim Liquid berhasil membabi buta damage yang terlalu besar. Shutdown pun terjadi tapi Kyrie hanya bisa melakukan defensif semaksimal mungkin. WD available, Aaron Siki juga siap untuk melakukan serangan tambahan dan basic attack yang dimiliki dari Aaron Siki. Kayaknya dia lebih memilih menuju ke arah turret dibandingkan memaksakan keadaan yang tidak pasti. Nah, ini tentunya masih keuntungan untuk tim Liquid. Itu damage sedikit doang. Karena kondisinya kan dia udah punya Malefic kan. Benar. Itu dia kondisinya, dia bisa nyerang Kyrie dari jauh tanpa di cover oleh Stans. Benar. Dan ya ini lagi dan lagi sebuah keuntungan untuk tim Liquid. Di mana secara official semua turret yang berdiri untuk Onyx sudah berhasil dihancurkan. Dan kalau kita ngeliat oke, Rose Gold. Tapi untuk dari RNCK-nya Wind of Nature lebih bijak lagi tapi sedikit agresif juga. Dan mungkin kalau kita mungkin sedikit sentuh nih Joy-nya juga bikin Winter Crown. Jadi mau nyari outplay. Dengan turret yang tidak bisa dilindungi kembali, kayaknya Lord akan menjadi angan-angan di Kon. Ya itu kecuali emang TLID-nya mungkin blunder, terlalu overextend, mungkin TLID-nya miss posisi, ya kemungkinan Onyx kecil sekali kemungkinannya untuk melakukan kontes. Tentunya lihat, Yeskel juga ada purple buff nih Ji. Ini ngeselin banget karena ada cooldown reduction juga, damage segala. Goni. Si Onyx harus pulang. Sky King Haspalan! Kerajaan sang raja langit runtuh, ditenggelamkan oleh sang kuda hitam yang sudah tidak hitam lagi karena dia sudah bersinar semenjak menjadi juara MPL season kemarin. Luar biasa Ji. Apakah kita tidak akan melihat full best of 5, namun 3-1 sudah cukup untuk membuat Onyx bertekuk lutut di hadapan kuda. Lihat para pasukan dari Liquid memilih untuk melakukan selfie di atas kemenangan mereka. Dan tidak bisa dipungkiri Goni. Ini benar-benar mengerikan sekali. Bermain dengan cepat untuk kedua belah tim. Menghempaskan semua draft yang sangat fenomenal didapatkan seperti yang udah gue bilang ke Goni. Ya, terlalu banyak yang bisa dilepaskan. Terlalu banyak. Tapi pekerjaan mereka belum selesai. Karena Rex Regium Keon sudah menunggu esok hari. Yes, sang Raja Langit memang gugur. Tapi besok itu benar-benar akan menjadi jawaban untuk tim Liquid dan juga RRQ. So, sebentar lagi kita akan lempar kepada interview kita. Rose dan Monica, take it away. Wow, dengan